Shalom, selamat bertemu kembali dalam persekutuan kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang telah memimpin dan menuntun gerejanya dari zaman ke zaman. Kita dituntun untuk menjadi gereja yang terus-menerus diperbaharui dan memperbaharui, serta digiring untuk menyadari fungsi dan perannya, supaya kehadiran gereja menjadi berkat. Pada tahun ini, perayaan Hari Reformasi Gereja dan Hari Bapa GKE dilaksanakan dengan semangat subtema, dalam Kristus ada kehidupan dan pengharapan. Melalui perayaan ini, marilah kita kobarkan dan nyatakan panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia. Namun di tengah perayaan ini, janganlah kita lupa dan lengah. Tetap berhati-hati dan berjaga-jaga, karena bahaya pandemi COVID-19 belumlah sungguh-sungguh mereda. Oleh karena itu, kita saling mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai cara yang diberkati Tuhan untuk melindungi diri dan orang lain dari penyebaran COVID-19. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan PKJ nomor 105 ayat 1 dan 3. Gereja bagai bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur awalnya, setiap orang bekerja menurut tugasnya, semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali.
Saudara-saudara, dengarkanlah nas pembimbing untuk kita minggu pagi hari ini. Roma pasal 3 ayat 28. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Doa syukur dan pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa secara litani. Ya Tuhan Bapa kami, anugerah kasih-Mu menyelamatkan kami. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami memohon, diberkatilah kaum bapa dalam fungsi dan peran yang ditentukan oleh Allah baginya. Sebagai imam di tengah keluarga, pemimpin dan pemberi nafkah. Mampukan mereka untuk menjadi teladan, supaya seisi rumahnya mengenal nama-Mu. Jadikanlah kaum bapa sebagai pandu mewujudkan kasih, menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga, jemaat, dan di tengah masyarakat. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 32 ayat 17. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34. Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34 dengan perikop hukum yang terutama yang demikian bunyinya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebab tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada ketua hukum ini."
Lalu kata ahli Taurat kepada Yesus, "Tepat sekali Guru. Benar katamu itu bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia." Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan segenap pengertian dan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya orang itu dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Dan nyatalah rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas. Bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus, akan jadi Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memuji, mengagungkan akan kebesaran kasih dan kuasa-Mu atas hidup kami. Sebab kasih anugerah Tuhan yang memimpin, memelihara, dan menguatkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih jikalau pagi hari ini kami boleh duduk diam di hadapan Tuhan. Kami berhimpun, kami memuji, memuliakan nama Tuhan.
Dan saat ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan menerangi hati pikiran kami, memampukan kami memahami kebenaran firman-Mu, sehingga melewati kebenaran firman Tuhan, kehidupan iman dan percaya kami semakin dikuatkan di dalam Engkau. Bahkan Tuhan menolong memampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu yang menyatakan kebenaran firman Tuhan Engkau pakai sebagai alat di tangan-Mu, menjadi saluran berkat bagi sidang jemaat-Mu. Demikian juga jemaat-Mu yang mendengarkan, Tuhan mempersiapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini dari kitab Mazmur pasal 146. Kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Mazmur pasal 146 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul berikutnya, hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya kepada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kehidupan manusia di dunia ini ada batasnya. Karena itu berapapun besar kekuasaan kita, berapapun tinggi kejayaan kita, berapapun besar atau banyaknya harta yang kita miliki, pada akhirnya kita akan sampai pada satu titik di mana semua tidak dapat dipertahankan lagi. Apalagi untuk dibanggakan. Jadi persis seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 146 ayat 4. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Jadi karena hidup manusia terbatas, apakah kita rakyat biasa saja, apakah dia seorang bangsawan atau penguasa, pemazmur menyerukan agar kita janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak-anak manusia yang tidak bisa memberikan keselamatan kepada kita. Nah, saudara, banyak orang kecewa atau frustasi karena mereka salah tempat berharap. Berharap kepada manusia, berharap kepada harta, kekayaan menjadi andalan dalam hidup seseorang. Padahal sebetulnya manusia, uang, harta, kekayaan itu bukan tempat untuk kita berharap. Karena itu firman Tuhan tidak henti-hentinya mengingatkan supaya kita jangan berharap atau mengandalkan manusia atau apapun yang ada di dunia ini. Orang yang mengharapkan pertolongan dari manusia pasti kecewa. Karena kebaikan dan kesetiaan manusia itu sangat mudah sekali berubah. Jadi Alkitab berbicara, kalau kita baca dalam Yesaya pasal 2 ayat 22, jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Manusia dikatakan tidak lebih daripada hembusan napas, karena satu saat, satu ketika, ada masa dalam hidup kita akan menyelesaikan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan semua orang akan mengalami perkara yang sama dalam hidupnya. Dan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kemampuan kita manusia terbatas adanya. Karena itu tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh bangga diri dengan apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita miliki. Dan firman Tuhan mengajak kita untuk kita berhenti mempercayakan diri kita kepada siapa saja.
kepada apa saja, baik politik, ekonomi, apapun juga. Tentu tidak dimaksudkan oleh Alkitab bahwa hal-hal itu tidak perlu atau tidak penting. Karena perkara-perkara duniawi, perkara-perkara benda, harta, kedudukan itu adalah bagian yang juga diperlukan oleh kita untuk kita bisa bertahan di tengah-tengah dunia ini. Gereja bisa bertumbuh juga karena di dalamnya ada hal-hal yang bersifat materi di dalamnya, memberikan pertumbuhan. Tetapi yang salah adalah kalau orang menaruh seluruh pengharapannya kepada hal-hal, kepada perkara-perkara yang fana dan juga yang akan binasa. Semua orang, bahkan semua hal tidak dapat menyelamatkan kita. Semua itu satu saat akan berakhir. Semua isinya, semua teorinya, semua janjinya, semua kekuatannya akan berakhir. Yang tidak berakhir hanyalah Allah dan firman-Nya. Hanya Tuhan yang menyelamatkan kita. Jadi kepadanya lah kita harus mempertahankan kepercayaan kita. Dengan kata Dialah kita menyandarkan seluruh kehidupan kita. Nah, orang yang mempercayakan atau menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, oleh pemazmur di dalam Alkitab disebut sebagai orang yang berbahagia. Kenapa demikian? Karena Tuhan membuat hidup mereka bermakna dan membuat hidup mereka tidak berakhir sia-sia. Bukan berarti bahwa mereka tidak mengalami pergumulan. Bukan berarti orang yang berbahagia yang disebutkan oleh pemazmur dia tidak mengalami sakit, dia tidak mengalami kecewaan, dia tidak mengalami gagal atau kematian. Kenyataan-kenyataan itu dapat saja terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi demikian akhir hidup mereka akan berbeda dengan hidup orang yang tidak mempertaruhkan kepercayaannya kepada Tuhan. Menurut Yesaya pasal 40 ayat 6-8, orang yang tidak percaya akan Tuhan, hidupnya akan berakhir seperti bunga rumput yang layu lalu lenyap. Tetapi orang yang bersandar kepada Tuhan, tujuannya hidupnya akan berakhir seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Tapi kemudian tumbuh kembali, lalu kemudian menghasilkan buah yang banyak. Orang percaya dan orang yang tidak percaya sama-sama juga akan mengalami akhir. Sama-sama juga akan mengalami kematian. Tetapi yang satu berakhir dengan kesia-siaan lenyap, dan yang lainnya berakhir dengan penuh makna sebab ia berbuah. Saudara-saudara, pada Alkitab ini, di dalam renungan kita, menyadarkan kita bahwa tidak sepatutnya kita menggantungkan hidup kita kepada manusia atau kepada sesama. Sebab kekuatan dan kemampuan manusia itu terbatas. Apabila orang yang dibuat sandaran hidup kita itu tiba-tiba dipanggil pulang oleh Tuhan, pupus harapan kita. Bahkan Alkitab menyatakan dengan keras bahwa orang yang mengandalkan manusia itu disebut sebagai orang yang terkutuk. Yeremia pasal 17 ayat 5. Dan jangan pula kita membangga-banggakan diri karena kita memiliki sesuatu atau banyak hal yang melekat dalam hidup kita. Atau kita memiliki kelimpahan dalam hidup ini. Karena semua itu tidak bisa menolong kita, semua itu tidak menyelamatkan kita. Apa gunanya, kata firman Tuhan, orang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Mazmur pasal 146 menyampaikan bagian kenyataan yang kontras, yang berlawanan, yang berbeda antara manusia dengan Allah. Manusia fana, Allah abadi. Manusia tidak dapat diandalkan karena itu hanya Allah satu-satunya yang dapat diandalkan. Dan pemazmur mengajak untuk memuji Tuhan karena hanya Tuhan satu-satunya yang bisa diandalkan dalam hidup kita ini. Manusia bahkan penguasa sekalipun semua terbatas. Tidak ada kuasa yang dapat menandingi kekuasaan Tuhan. Karena itu pemazmur katakan berhenti berharap kepada manusia, berhenti berharap kepada situasi. Jadi bersandarlah kepada Tuhan. Dialah penguasa atas dunia ini dan segala isinya. Dia penolong kita. Dia yang menopang kita, dia melindungi kita. Karena itu pemazmur berkata, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allah selagi aku ada. Orang percaya hidupnya didasarkan kepercayaan yang kuat kepada Allah. Pengikut Kristus hidup menurut firman. Itulah yang menolong kita untuk kita menjalani hidup kita di dunia ini. Iman yang tahan uji, kasih akan mengalami berkat, pengharapan supaya ada kekuatan,
supaya ada sukacita sehingga kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita katakan dalam iman kita, dalam keyakinan kita, bersama Juru Selamat, hatiku teguh menempuh lembah bukit perjalanan hidup. Berbagai tantangan silih berganti yang kita alami. Ya, berjalan bersama-sama dengan Tuhan sebagai Juru Selamat. Bahkan di lembah gelap, di badai yang menderu, tetap beriman karena kita percaya Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih kepadamu. So, pada saat ini dengan perantaran hamba-Mu, Tuhan berbicara, Tuhan menegur, dan Tuhan mengingatkan kami. Sebab tidak ada sesuatu apapun di bumi ini yang layak untuk kami jadikan sandaran selain daripada Tuhan. Jikalau Allah mengaruniakan berkat, memberikan kecukupan, kelimpahan dalam hidup kami, juga kami memohon agar kami tidak bergantung kepada perkara yang duniawi, tapi menjadikan itu juga menjadi saluran berkat bagi semua orang, dan terlebih untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah Roh-Mu yang kudus berbicara dalam hati, pikiran, pendengaran kami, sehingga dimanapun kami berada, kami melakukan kebenaran firman Tuhan dan kami hidup di dalamnya. Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini hamba-Mu berdoa, menaikkan syafaat bagi gereja Kalimantan Evangelis, baik dari tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat. Tuhan memberkati untuk seluruh pekerjaan dan pelayanan yang ada di lingkungan gereja Kalimantan Evangelis. Agar melewati gereja ini dapat dipakai sebagai alat di tangan Tuhan untuk memberitakan berita keselamatan, membawa jiwa bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam seluruh perjalanan hidup gereja ini, sehingga dimanapun juga berada, memampukan gereja untuk bisa terus bertumbuh, berkembang, mampu menghadapi segala tantangan dan pergumulan zaman. Tuhan memberkati para pemimpin gereja kami, Tuhan memberkati kami setiap pribadi, kami yang sudah dipilih sebagai pelayan di tangan Tuhan. Kami pendeta, penginjil, vikaris, penatua dan diakon, ketua-ketua kategorial, para panitia, singer, pianis, operator sound system, multimedia, kuster, apapun peran dan fungsi kami dalam gereja ini. Kami sadar kami hanyalah alat di tangan Tuhan. Kami lemah dan terbatas adanya. Oleh sebab itu kami membutuhkan tangan Tuhan, menguatkan kami, hikmat dari Allah memperlengkapi kami, sehingga kami dapat melayani Tuhan dengan segala kesungguhan hati kami, sehingga melewati pelayanan kami, bahkan kesaksian hidup kami, menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Diberkati oleh Tuhan untuk seluruh pekerjaan dan pelayanan yang ada di jemaat Getsemani ini. Tuhan memberkati setiap program kerja yang sudah diputuskan bersama-sama, agar kami boleh saling bergandeng tangan untuk mewujudkannya. Tuhan memberikan kecukupan secara finansial bagi kebutuhan program kerja di jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pribadi, anggota jemaat-Mu, para donatur yang setia berbagi dan memberi, sehingga apa yang diperlukan secara finansial bagi kebutuhan pelayanan yang ada di jemaat ini juga boleh terpenuhi. Bapa kami dalam surga, Tuhan memberkati untuk keberadaan hidup seluruh gereja-gereja di seluruh dunia, dimanapun berada. Kiranya gereja menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saluran berkat untuk memberitakan Injil, mengabarkan sukacita, dan banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Bapa kami dalam surga, Tuhan memberkati untuk KPB, Majelis Sinode, KPB, Majelis Resort, dan SPB Jemaat GKI dalam tugas dan fungsi untuk melayani setiap pribadi yang sudah Tuhan pilih, Tuhan pakai, Tuhan panggil dari sekian banyak anggota jemaat-Mu. Kiranya mereka dapat memimpin, mengelola kehidupan organisasi ini dengan sepenuh hati, sehingga pelayanan dapat terus dijalankan, dan bersama-sama kami bertumbuh
dalam cinta kasih, kemurahan dan kebaikan yang berasal dari Tuhan. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan memberkati untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu yang ada di jemaat Getsemani ini. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan keluarga, rumah tangga mereka masing-masing, agar mereka menikmati kekuatan, sukacita dan bahagia, menikmati segala berkat kemurahan yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati mereka sebagai orang tua, sebagai suami istri. Tuhan memberkati jemaat-Mu dalam segala bidang kerja dan karya yang mereka lakukan, sehingga melewati apa yang mereka upayakan, Tuhan membuka pintu berkat-Mu bagi kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Dalam segala tantangan dan kesulitan, di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, dalam pergumulan, dalam dunia pekerjaan yang mereka hadapi, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan berkenan membuka jalan bagi mereka masing-masing. Terima kasih, karuniakan kekuatan dan kesehatan, lindungi kami dari segala sakit penyakit, dan kuasa Tuhan yang menuntun mengarahkan kami sehingga kami senantiasa tetap berpengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Diberkati untuk kehidupan anak-anak kami, baik dalam tumbuh dan kembang mereka, agar anak-anak kami boleh bertumbuh dengan sehat secara fisik dan rohani mereka, bertumbuh mengenal, mengasihi Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Diberkati remaja pemuda kami dalam perjalanan hidup mereka, agar mereka juga menjadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Diberkati mereka dalam dunia pendidikan yang mereka jalani, agar Tuhan menolong, memampukan mereka, sehingga mereka dapat belajar dengan giat, gigih, dan tekun, bahkan saatnya mereka mulai menyelesaikan pendidikannya. Kehidupan masa depan yang terbaik Tuhan sediakan. Mereka yang bergumul berjuang untuk mencari pekerjaan sesuai dengan disiplin ilmu, bakat, talenta, karunia yang Tuhan percayakan, Tuhan buka jalan. Bahkan mereka yang sudah mengikuti tes calon pegawai negeri sipil, kiranya apa yang menjadi cita-cita pengharapan mereka, segenap perjuangan mereka juga boleh membuahkan hasil yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kehidupan jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda duda, yatim piatu, fakir miskin, orang telantar di segala tempat. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menguatkan, dan tangan Tuhan yang memberkati sehingga mereka tetap menikmati sukacita, mendapatkan kecukupan yang berasal dari Tuhan. Demikian juga mereka yang mengalami sakit, baik terbaring di rumah sakit atau dalam proses pemulihan, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka, Tuhan menopang, Tuhan menguatkan iman dan pengharapan mereka. Bahkan Tuhan memberikan kepulihan bagi mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, syukur sukacita kami atas segala berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan jemaat-Mu dalam minggu ini. Mereka yang bertambah usia dalam pernikahan mereka, biarlah dengan pertambahan usia kehidupan pernikahan mereka, hidup rumah tangga mereka semakin diberkati oleh Tuhan, dan mereka semakin menikmati cinta kasih, kemurahan dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Dan mereka yang bertambah usia dalam kelahiran mereka, Tuhan memberkati, memberikan umur yang panjang, kekuatan dan kesehatan, sukacita dan bahagia di kehidupan mereka. Demikian juga mereka yang bergumul, dihimpit iman dan pengharapan mereka. Mereka yang berduka cita dan bersedih oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka cintai dan mereka kasih. Tuhan membalut luka dan kesedihan mereka. Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kami syukuri segala berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami, melewati segala bidang pekerjaan kami masing-masing. Dan dengan sukacita kami akan membawakan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini dapat dikelola, dipergunakan dengan penuh tanggung jawab bagi pekerjaan dan pelayanan yang ada di jemaat ini. Tuhan memberkati setiap kami yang memberi sedikit atau banyak. Bahkan Tuhan memberkati segala sesuatu yang masih tersisa dalam hidup kami. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan dapat kita masukkan ke dalam amplop yang telah disediakan dan dapat diserahkan kepada pengurus Majelis Jemaat Getsemani pada jam kerja pelayanan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, dengarkanlah pengantar persembahan yang tertulis dalam Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian NKB nomor 197 dan seterusnya dengan judul Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita dengan mulut dan hati kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, ingatlah selalu pesan Tuhan Yesus Kristus untuk gerejanya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajananmu kendor,
biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan kepada segenap kaum bapa, pimpinlah keluarga kita dan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran saudara, terimalah berkat Tuhan, pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Seluruh rangkaian ibadah minggu kita sudah berakhir. Tuhan memberkati, Tuhan memimpin dan menyertai kita di sepanjang minggu yang akan kita lalui bersama-sama. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku
coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.